Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Masih semangat ya belajar hari ini. Hari ini kita sudah mulai belajar online lagi ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa dalam hati ya. Berdoa dimulai. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 4 mengenai perubahan cuaca. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui istilah-istilah perubahan cuaca. Yang kedua, mengetahui pentingnya persatuan dalam keberagaman. Dan yang ketiga, melakukan gerakan berputar seperti tertiup angin. Nah, sekarang coba kalian perhatikan, cuaca begitu mendung, angin tertiup cukup kencang, udara terasa lebih dingin. Edo dan teman-teman memakai jaket saat berjalan ke sekolah. Mereka membawa payung, siap sedia jika nanti hujan turun. Mereka juga membawa artikel koran, artikel tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Saat tiba di sekolah, mereka menunjukkan artikelnya masing-masing. Perhatikan percakapan berikut ini. Ini artikel pertama yang kami temukan kemarin. Artikel ini bercerita tentang pengaruh cuaca bagi kesehatan. Apakah isi artikel berita yang kalian dapatkan? Artikel kedua tentang banyaknya pasien di rumah sakit akibat perubahan cuaca. Apakah ada kata atau istilah khusus dari artikel berita kalian itu? Kami akan berdiskusi dulu untuk menemukannya. Setelah itu ceritakan kepada kami istilah atau kata khusus yang kalian temukan ya. Nah, sekarang ayo kita simak bersama-sama. Artikel yang pertama berjudul Pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Jakarta, CNN Indonesia. Kondisi cuaca ternyata memiliki pengaruh besar terhadap manusia. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Udara yang sejuk tidak terasa panas. Angin berhembus dengan lembut. Kita pun dapat tidur dengan nyenyak. Kebalikannya, udara yang panas membuat kita berkeringat, tidur pun menjadi tidak nyaman. Yang kedua, hujan dapat membuat alergi kian parah. Banyak orang yang pilek karena alergi, salah satunya karena cuaca dingin. Saat cuaca hujan, udara menjadi lebih dingin, alergi pun dapat bertambah parah. Yang ketiga, hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru, kicauan burung-burung pun terdengar. Indah sekali. Nah, selanjutnya artikel kedua, judulnya Perubahan Cuaca Penyebab Kenaikan Jumlah Pasien. Republika.co.id, Kediri. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri berbicara tentang dampak perubahan cuaca. Di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat. Daya tahan tubuh menjadi terganggu. Akibatnya, orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat dari 400 sampai 500 orang per hari menjadi 600 sampai 700 orang per hari. Ada dua penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat perubahan cuaca ini. Penyakit itu adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan diare. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah. Caranya dengan banyak makan sayur, buah-buahan, dan minum air putih. Selain itu, dianjurkan agar warga banyak berolahraga. Nah, Edo, Benny, dan Udin telah selesai membaca kedua artikel tentang perubahan cuaca. Mereka lalu berdiskusi untuk menemukan kata atau istilah khusus dari kedua artikel tersebut. Yuk kita bantu mereka.
Menurut saya istilah khusus dalam artikel 1 adalah cuaca hujan. Bagaimana menurutmu Edo dan Benny? Ya Udin, saya setuju. Sekarang kita cari di artikel kedua. Menurut saya adalah perubahan cuaca tidak menentu. Tidak hanya itu, masih ada kata atau istilah khusus yang terdapat pada artikel 1 dan 2. Nah, sekarang coba kamu temukan kata atau istilah khusus seperti Edo dan teman-teman ya. Silahkan kalian tulis pada kolom berikut ini. Misalnya kata atau istilah khusus di artikel 1 yaitu cuaca panas. Nah, untuk yang artikel kedua, kalian dapat menemukan seperti perubahan cuaca tidak menentu. Yang kedua, bisa cuaca dingin. Artikel kedua, mudah terserang penyakit. Artikel yang pertama misalnya cuaca cerah. Nah, artikel yang kedua misalnya penyakit ispa dan diare. Untuk kata atau istilah kata yang keempat, anak-anak bisa temukan sendiri ya. Edo, Benny, dan Udin telah menemukan kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca dalam artikel 1 dan 2. Mereka lalu menceritakan kata atau istilah khusus tersebut di hadapan teman-teman. Mereka menceritakan dengan bahasanya sendiri. Nah, cuaca hujan adalah cuaca saat hujan turun. Biasanya udara terasa sejuk, bisa juga terasa dingin. Dapatkah kamu bercerita tentang kata atau istilah khusus yang kamu temukan di artikel 1 dan 2? Lakukan bersama orang tuamu ya. Lakukan secara bergiliran. Tak terasa waktu istirahat pun tiba. Udin dan teman-teman hendak bermain di halaman sekolah. Namun hujan turun rintik-rintik. Mereka lalu kembali ke dalam kelas agar nanti tidak kehujanan. Mereka duduk di lantai dan berdiskusi kegiatan apa yang cocok dimainkan di dalam kelas. Saya lebih suka bermain kelereng. Bagaimana dengan kalian Dayu, Siti, dan Lani? Kami lebih suka bermain lompat tali. Bagaimana kalau kita bermain tapak gunung? Kita dapat menggambar area tapak gunung dengan kapur. Setelah bermain kita bersihkan. Tapi saya lebih suka membaca buku. Nah, kegiatan apa yang kamu pilih saat cuaca hujan? Bicarakan dengan teman-temanmu ya. Udin dan teman-teman memilih beristirahat di kelas saat cuaca hujan. Udin dan teman-teman bersama-sama mendorong meja dan kursi ke pinggir bersisian dengan dinding. Kini mereka dapat beristirahat dan bermain di ruang kelas yang lebih lapang. Waktu istirahat telah usai, saatnya merapikan kembali mainan yang telah digunakan. Udin dan teman-teman membersihkan bekas kapur permainan tampak gunung, merapikan tali, buku, dan kelereng. Meja dan kursi ditarik kembali ke posisi semula, kelas pun kembali rapi dan bersih. Aktivitas Udin dan teman-teman saat istirahat tadi beragam, namun mereka tetap bersatu untuk merapikan kelas kembali seperti semula. Apakah kamu pernah memiliki pengalaman yang sama dengan Udin dan teman-temannya? Mengapa bersatu dalam keberagaman itu penting? Silahkan kalian tuliskan pengalamanmu pada lembar yang tersedia. Jika telah selesai menulis, gunting lembaran tersebut dan pajanglah di rumahmu. Kamu boleh bercerita kepada teman tentang pengalamanmu. Nah, Dayu melihat ke langit. Cuaca hujan berangsur-angsur menghilang, berganti dengan cuaca berawan. Sesekali angin bertiup agak kencang. Udara terasa sejuk saat cuaca berawan. Ini waktu yang tepat untuk beraktivitas di luar ruangan. Dayu mengajak teman-teman berkumpul di halaman sekolah. Dayu bertugas menjadi pemimpin barisan. Dayu dan teman-teman berbaris dengan rapi.
Mereka mengatur barisan agar setiap orang memiliki ruang yang cukup untuk bergerak. Dayu dan teman-teman melakukan gerakan berputar seperti tertiup angin. Gerakan harus tetap seimbang dan tanpa terjatuh. Perhatikan gerakan yang pertama. Kalian cukup mengangkat tangan kalian dan angkat satu kaki kalian. Kemudian berputar satu kali. Lalu gerakan kedua sama seperti gerakan pertama, namun kaki yang diangkat adalah kaki kiri. Kemudian berputar satu kali. Untuk gerakan yang ketiga, tangan kanan dan tangan kiri dihadapkan di depan dada. Kemudian diangkat kaki kanan, lalu berputar sebanyak satu kali juga ya. Untuk gerakan yang keempat, sama halnya dengan gerakan ketiga, namun menggunakan kaki kiri yang diangkat. Ikuti seperti pada gambar dan berputar sebanyak satu kali juga ya. Dapatkah kamu mengikuti gerakan Dayu? Lakukanlah sambil menghirup udara. Rasakan hembusan angin dan sejuknya udara di saat cuaca berawan. Terima kasih kalian sudah dapat menyelesaikan materi ini dengan baik. Anak-anak memang pintar. Ayah bunda terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan yang paling penting berterima kasihlah kepada orang tua ya. Serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.